Rumah adalah sebuah bangunan. Yang penting adalah diisi dengan apa? Bukan mebel dan perabotnya yang keren-keren, tapi semangat, energi, dan aktivitas yang membuat sebuah tempat hunian itu menjadi hidup. Kita merencanakan ada berbagai kegiatan yang bisa dilakukan di area terbuka Mandapa. Kita mungkin bisa bagi menjadi 3 hari dalam seminggu, hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Dengan kegiatan-kegiatan di hari-hari itu dirotasikan berbeda-beda setiap minggunya. Untuk hari Selasa, kita akan isi dengan aktivitas Selasa Sains, Selasa Seni, Selasa Baca, dan Selasa Cerita. Di hari Kamis, kita akan lakukan Kamis Inggris, Kamis KLD, atau Komputer dan Literasi Digital, dan Kamis Kamera, yaitu cara untuk membuat film dan video. Sementara, aktivitas hari Sabtu kita jadikan Sabtu Sehat, yang terdiri dari Bojongsari Bike and Walk Tour, Sabtu APT untuk belajar mengenai cara tanam aquaponics dan tanaman pangan, dan MKGS atau Masak Kuliner Gizi Sehat, yaitu kita belajar mengenai cara membuat masakan yang sehat bergizi tinggi dari bahan-bahan yang bisa diperoleh secara lokal. Dengan penjadwalan Selasa, Kamis, dan Sabtu, masyarakat yang ingin ikut serta bisa antisipasi dan mendaftarkan diri untuk mengikuti aktivitas yang diinginkan. Pengelolaan aktivitas jadi lebih memungkinkan, termasuk bila ingin mengundang orang-orang dari luar daerah. Yuk kita penjelasan secara lebih detail. Dalam aktivitas Selasa Sains, kita jadwalkan sains dan ilmu pengetahuan dengan tema STEM for Kids, yaitu membangun pemahaman terkait sains, teknologi, engineering, dan math atau disingkat STEM kepada anak-anak di kelompok umur 4-10 tahun. Tentang STEM for Kids, nanti Konal akan memberikan penjelasannya. Harapan kami, aktivitas ini menjadi cikal bakal pendirian sebuah science center khusus untuk anak-anak. Untuk Selasa Seni, banyak teman-teman yang mau bantu kita. Antara lain, kawan baik kita, Tita Jumario, pendiri dan pegagas Ganara Art Mari Berbagi Seni. Tita dan suaminya Ranald sudah malang melintang di Nusantara, membawakan program MBS untuk berkreasi melalui seni untuk membangun toleransi. Ganara Art sudah pernah mengisi sesi tetap kreatif di rumah kepada murid-murid SMK Negeri 1 Padaherang. Semua peserta kagum dengan cara mengajarnya, sehingga membuat senang untuk aktif berpartisipasi. Padahal dilakukan lewat Zoom. Kita juga akan coba bangun keterampilan dalam bidang upcycling. Bukan sekedar recycling daur ulang, tetapi membuat produk-produk bagus, unik, menarik, yang punya nilai jual dari barang bekas. Sudah ada beberapa teman yang berada di bidang ini dan pasti bisa diminta untuk datang mengisi sesi-sesi cara upcycling. Tentunya sebagai jangkar, kita berharap keluarga seperti Teh Lin, Kang Ari, Kang Samsam, Kang Ago, Teh Yani, dan Kang Asun bisa ikut membuat program dan memanfaatkan area Mandapa dan amphitheater untuk mengangkat seni dan budaya Sunda dan produk lokal. Untuk aktivitas Selasa Baca atau Selasa Cerita, kita sudah punya jaringan teman-teman dari komunitas penulis dan membaca cerita atau bedah buku. Nah, Selasa Cerita juga bisa kita isi dengan sesi karakter building, ngobrol santai bareng Aki Aan. Kita bisa tayangkan dan jadikan ajang untuk ngobrol langsung dengan remaja di Padaherang. Selain itu, teman-teman dari kelompok pemimpin.id pasti juga siap dilibatkan untuk menjangkau remaja di Padaherang terkait aktivitas di bidang kepemimpinan pada hari Selasa Cerita ini. STEM atau Science, Technology, Engineering, and Math for Kids adalah aktivitas untuk anak-anak kelompok umur 4-10 tahun supaya mereka mengenal bidang sains, teknologi, engineering, dan math dengan cara yang menyenangkan dan mudah difahami.
STEM itu adalah kunci satu negara atau satu perusahaan bisa menjadi lebih kompetitif dibanding dengan yang lain. Nanti kegiatan-kegiatan praktek STEM for Kids ini kita akan lakukan dengan menggunakan barang-barang yang mudah diperoleh. Itu sama Dianda, saya lagi mengumpulkan aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan. Saya sangat berharap bisa melibatkan siswa dari SMKN 1 Padaherang untuk ikut penyusun program, mendampingi adik-adiknya praktek, dan juga menjelaskan konsep ilmiah di balik setiap eksperimen. Untuk hari Kamis, kita jadwalkan untuk belajar bahasa Inggris. Saya dengar Kamis Inggris itu adalah salah satu programnya pemerintah Jawa Barat juga. Kemudian kita ada Kamis KLD atau Komputer dan Literasi Digital. Kita tahu bahwa literasi digital itu topangan dasar masa depan. Kamis Kamera itu aktivitas cara membuat video klip yang benar dengan menekankan pada teknik dan gaya yang lebih semi-profesional, menarik, dan marketable. Nah, pentingnya Kamis KLD dengan Kamis Kamera ini adalah nanti kalau ada pertunjukan atau latihan terkait aktivitas seni atau yang lainnya, kita bisa upload ke web sehingga kegiatan yang kita lakukan bisa diakses dan dilihat oleh orang-orang di luar daerah. Nah, Sabtu Sehat terdiri dari Bojongsari Bike and Walk Tour. Ini untuk kita menikmati betapa cantiknya daerah Bojongsari. Yang difoto pakai baju merah itu Teh Adeng. Pas banget ya, model cantik di alam yang cantik pula. Bisa goes loh kita di alam terbuka dan berjalan di persawahan yang berbentuk teras sharing, mirip dan tidak kalah mempesona dengan yang ada di daerah Tegalalang Ubud, Bali. Fokus aktivitas adalah untuk bergerak, olahraga di alam terbuka sambil menikmati indahnya alam dan sekaligus menyegarkan jiwa dan raga. Sabtu ATP adalah belajar tentang menanam sayuran dengan metode aquaponics dan cara menanam tanaman pangan untuk dikonsumsi dan juga untuk dijual. Ahlinya kita sudah siap, Teh Adeng dan Kang Elu. Sementara aktivitas Sabtu MKGS, kita sama-sama belajar dan sharing mengenai cara masak kuliner lokal bergizi sehat dari bahan-bahan lokal yang mudah didapat dan dijadikan dengan cara-cara penataan yang menarik. Kita angkat kuliner dan rasa lokal ke level yang lebih tinggi. Dan untuk bidang ini, kembali kita juga sudah punya ahlinya, Head Chef Mang Enda dan juga Dade Akbar. Nah, ini adalah salah satu cita-cita besar saya, yaitu untuk bisa bangun atau mendirikan Children's Science Center at Padaherang. Dengan berawal dari aktivitas STEM for Kids di Mandapa kita, saya ingin bisa bikin dan mendirikan sebuah Children's Science Center seperti ini di daerah Padaherang. Ini bisa menjadi tempat anak-anak daerah Padaherang dan sekitarnya, bahkan anak-anak dari daerah Jawa, bisa datang dan belajar memahami tentang misalnya gerakan mekanik, mengenai air, mengenai bumi, dan lingkungan. Di sisi kanan ada contoh bisa eksperimen dengan cahaya, bisa memahami cara kerja gravitasi. Dan yang saya paling senang adalah mengenal aspek viskositas permukaan air melalui permainan gelembung-gelembung sabun. Walaupun saya tidak tahu kapan Children's Science Center at Padaherang bisa terwujud, tetapi Dianda sudah menyampaikan ketertarikannya dan sudah bilang dia bersedia untuk ada di Indonesia untuk mengelola The Children's Science Center at Padaherang. Keberadaan Science Center ini akan menjadikan Padaherang sebagai tempat tujuan, bukan tempat yang sekedar dilewati saja oleh orang yang menuju atau kembali dari Pangandaran. Dan terakhir, adalah cita-cita saya untuk bisa ikut menjadikan Padaherang dikenal sebagai lumbung pangan, jantung pendidikan, dan kreativitas. Kita mau ajak semua yang melihat ini untuk bisa sumbang ide
dan juga membuat program mengisi aktivitas. Kita juga mau memanjangkan kebaikan dari Mang Herman dan Bi Dede yang sudah bersedia untuk sebagian lahan miliknya untuk kita gunakan sehingga ini bisa dinikmati oleh lebih banyak orang lagi. Ada yang pernah nanya ke saya, ngapain sih mau melakukan semua ini di Padaherang? Jawaban saya sih, kalau bukan kita, ya siapa lagi? Dan juga mungkin ada yang meragukan aktivitas-aktivitas yang tadi disebutkan, kita sama-sama sebutkan, yang sudah direncanakan apa bisa berjalan. Kembali, jawaban saya cuman ini. Kalau tidak dimulai, pasti tidak jadi. Tapi kalau kita coba lakukan, apalagi dilakukannya bersama, besar kemungkinan bisa terwujud. Rumah Persawahan Bumi Neng Momi welcome untuk semua saudara dan teman-teman untuk berkumpul dan berkontribusi kepada masyarakat dan komunitas dalam suasana yang insya Allah kita akan membuatnya nyaman. Bumi Neng Momi ini nanti menambah tempat-tempat untuk menginap yang sudah ada di kampung halaman kita. Ada rumah WPP. Rumah WPP, ada rumah Mang Herman dan Bi Dede, Asik dan juga banget. ada rumahnya Kang Maeng. Jadi nggak usah khawatir mau tidur di mana kalau ke Padaherang. Tinggal milih aja sesuka hatinya. Jadi ingat nih, sesi ngobrol santai dengan Aki Aan beberapa minggu lalu di Desember 21 ya. Ada dari Next Gen, angkatan ketiga yang bertanya, apa yang bisa dilakukan untuk terus merekatkan keluarga? Moga-moga ini adalah salah satu jawabannya. Nanti bawa ya kreativitas adik-adik semua yang beragam dan kita bisa lakukan bersama-sama di Rumah Persawahan Bumi Neng Momi. Dalam kesempatan ini, kita mohon doa dari semua agar mimpi ini bisa mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkannya mewujudkan upaya keluarga bisa aktif berperan memberdayakan masyarakat Padaherang. Amin, Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbil Alamin. Dari kita itu saja. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.